Sampai di sini tentunya kita sudah tahu siapa yang saya maksud dengan Ustadz mualaf tersebut. Ya benar, Ustadz mualaf tersebut bernama Agustinus Christoffel Kainama. Seorang yang mengaku dulunya pernah menjadi seorang pendeta di GPIB Zebaot Bogor, atau yang dikenal sebagai Gereja Ayam, dan sekolah di STT Jakarta dan mengambil S2 di Belanda dan S3 di Israel. Padahal tidak pernah ada namanya tercantum sebagai pendeta di GPIB Zebaot. Kalau memang Ustadz mualaf pernah menjadi seorang pendeta, tentunya akan ada catatannya. Seperti Yohanes Rahmat yang pernah menjadi pendeta di GKI, namanya pun akan tetap tercatat sebagai mantan pendeta di GKI. Atau kalau memang benar Ustadz mualaf tersebut pernah menjadi pendeta, maka keluarkan saja bukti pengangkatan atau penghabisannya. Namun sampai detik ini Ustadz mualaf tersebut selalu berkelit ketika ditanya tentang dokumen kependetaannya. Demikian juga dengan pengakuannya yang katanya pernah sekolah di STT Jakarta. Tidak sekalipun Ustadz mualaf tersebut berani menunjukkan ijazah dari STT Jakarta. Bahkan sebaliknya STT Jakarta telah mengeluarkan pernyataan bahwa Ustadz mualaf tersebut tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa di STT Jakarta. Apalagi lulus dari sekolah tinggi tersebut. Demikian juga dengan pengakuannya sekolah S3 di Israel. Bagaimana seorang warga negara Indonesia bisa sekolah di Israel yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia? Menurut pengakuannya, ia keluar masuk Israel menggunakan turis visa melalui Jordania yang hanya berlaku 2-3 minggu saja. Sekarang coba Anda bayangkan bagaimana mungkin penuhnya paspor yang dia pakai bila setiap 2-3 minggu sekali dia harus keluar masuk Israel. Dan sampai saat ini bukan saja ijazah dari Israel yang tidak dapat dia tunjukkan, namun juga paspor yang digunakan pun tidak dapat dia tunjukkan. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi Ustadz mualaf ini meninggalkan iman Kristennya? Apalagi kalau bukan karena urusan selangkangan. Ketika guru kencing berdiri, maka murid pun akan kencing berlari. Mari kita lihat berkas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 8 Agustus tahun 2014, nomor 77, PDT, G, 2014 PN, CBN. Ternyata istri Ustadz mualaf, yang namanya saya samarkan, tersebut telah mengajukan gugatan cerai kepada Ustadz mualaf tersebut. Dari putusan pengadilan tersebut kita bisa mengetahui duduk perkara sebenarnya, di mana ternyata Ustadz mualaf tersebut telah menikah dengan istrinya pada tanggal 31 Desember tahun 1999. Dan selama 11 tahun perkawinannya tersebut jarang terjadi pertengkaran atau perselisihan. Namun semenjak tanggal 14 April tahun 2011 sampai dengan gugatan cerai diajukan, kurang lebih 3 tahun, sang Ustadz mualaf tersebut telah meninggalkan rumah tanpa kabar sama sekali. Dan ternyata setelah dicari, sang Ustadz mualaf tersebut telah kawin lagi tanpa sepengetahuan, seizin istrinya. Walaupun pengadilan telah melakukan 3 kali pemanggilan, tertanggal tanggal 23 April, tanggal 22 Mei dan tanggal 5 Juni tahun 2014, terhadap sang Ustadz mualaf tersebut. Namun ternyata sang Ustadz tidak berani datang untuk menghadap ke pengadilan ataupun mengirimkan wakilnya. Maka pengadilan akhirnya memutuskan untuk mengabulkan perceraian.
Bahkan dari dokumen putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut kita juga mengetahui kalau pekerjaan sang ustadz mualaf tersebut ternyata bukan sebagai pendeta seperti yang diklaimnya, melainkan sebagai seorang guru di sebuah sekolah swasta. Dan ternyata istri barunya sudah hamil duluan. Ternyata sang ustadz mualaf tersebut bukan saja seorang pengecut yang tidak berani hadir menghadap pengadilan ataupun ditantang oleh apologetik Kristen, namun juga yang lebih mementingkan selangkangan dibandingkan iman Kristennya, dan demi menghidupi keluarga barunya. Maka bukan saja dia dengan senang hati membohongi kaum muslim dengan mengaku sebagai mantan pendeta dan lulusan STT Jakarta dan S3 di Israel, tapi juga rela menjual imannya demi sesuap nasi. Lalu mengapa fenomena ustadz mualaf ini sedemikian maraknya? Banyak kaum muslim yang sedemikian ganderungnya mendengar ceramah dari para ustadz mualaf ini, yang dengan senang hati membohongi kaum muslim dan juga menjual imannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video saya sebelumnya yang berjudul Mengapa Muslim Mudah Dibohongi. Kaum muslim memang telah didoktrin untuk tidak banyak bertanya tentang agama kepercayaan mereka. Mereka diajarkan untuk menelan semua yang dikatakan oleh ustadz secara mentah-mentah. Karena semakin banyak bertanya akan dapat menyebabkan murtad.